Sobat Juventini. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas berita-berita yang bagus untuk didiskusikan. Nah, ke sesi kali ini kita masih membahas berita tentang era Conte nih Mas ya. Oke. Nah, oleh karena itu nih teman-teman Suara Juventini jangan di skip ya, nonton terus ya. Tentunya juga aku nggak sendirian karena di sini aku bersama dengan Mas Rocky dan juga Mas Bustan. Oke, terima kasih Amel. Iya, oke. Nah, buat teman-teman Juventini nih yang mau mungkin menjadi salah satu narasumber itu juga bisa loh. Caranya bagaimana sih? Nah, kalian bisa bergabung dengan membership kita sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi narasumber dan juga nantinya akan tergabung nih dengan grup WA yang pastinya akan selalu update tentang berita Juventus. Nah, salah satunya Mas Bustan ya. Mas Bustan ini kan salah satu membership kita ya. Iya, betul. Oke, kita langsung aja nih masuk ke materi kita ya. Nah, semakin mendekati akhir musim, kabar mengenai minat Juventus kepada Conte ini semakin instan nih. Bahwa ketertarikan Juventus kepada Conte ini sudah sampai diberitakan oleh jurnalis Nico Schira, yang mana Juve sudah mempersiapkan kontrak dengan durasi 3 musim kepada Conte. Berita dari Nico Schira ini tentu tidak bisa dianggap angin lalu, melihat reputasi jurnalis ini punya validasi yang tinggi. Nah, kembalinya Conte di versi 2.0 ini mengikuti jejak pelatih Juve sebelumnya dari Lippi dan juga Allegri. Di sesi inilah kita akan diskusikan nih, seperti apa sih era Conte versus versi 2.0. Nah, mengulang pelatih kembali yang dulunya pernah di Juve bukan yang hal baru buat Juve nih. Conte sempat 3 musim di Juventus. Dari semua musim Conte di Juve itu sukses meraih 3 Scudetto beruntun. Nah, dari sinilah Conte berubah menjadi salah satu pelatih elit di daratan Eropa. Nah, kalau kita kilas balik sedikit nih saat Conte di Juventus, salah satu ciri khasnya itu adalah permainan kolektif. Artinya semua pemain itu semua punya peran untuk mencetak gol nih ya Mas ya. Nah, kalau kita lihat dari data Juventus ya, di era 2011 sampai 2012 itu dia Scudetto unbeaten dengan 84 poin, 68 gol, 20 kebobolan dan 20 pemain berpartisipasi mencetak gol. Di mana top skor klub di Serie A itu 10 gol oleh Alessandro Matri. Lalu di era 2012 sampai 2013 itu dia Scudetto dengan 87 poin. Di mana 71 gol, 24 kebobolan, 14 pemain partisipasi yang mencetak gol. Nah, top skor klub di Serie A ini hanya 10 gol, yaitu ada Vidal dan Vucinic. Nah, lalu di era 2013 sampai 2014 itu Scudetto dengan 102 poin, dimana ini tuh poin tertinggi nih sejarah di Serie A, dimana mendapatkan 80 gol, 23 kebobolan, 16 pemain berpartisipasi dalam mencetak gol. Nah, top skor klub di Serie A ini 19 gol yaitu Carlos Tevez. Nah, kalau kita lihat di Napoli saat ini tuh tidak sebanyak partisipasi gol di Juventus ya Mas ya. Jadi hanya 13 pemain partisipasi. Jadi dia lebih banyak mengandalkan beberapa kemampuan pemain nih. Jadi ada pemain kuncinya. Nah, dengan data seperti itu ya untuk era Conte 2.0, apakah akan seperti Juventus era 1.0 nih, bermain kolektif, terus hampir semua pemain bisa cetak gol, ataukah Conte yang hari ini tuh seperti di Napoli nih, jadi dia hanya mengandalkan beberapa pemain untuk menjadi kunci. Nah, kira-kira narasumber nih lebih suka Conte yang mana nih, yang hari ini atau Conte 1.0 di Juventus? Silahkan Mas Rocky dulu deh. Oke, baik. Terima kasih Amel. Wah, datanya lengkap sekali kamu ya. Kamu kayak Wikipedia kamu. Tapi saya appreciate dengan kamu sudah bisa riset mengenai Conte. Lebih suka mana? Conte yang 1.0 atau yang akan kemungkinan akan join dengan Juventus? Kalau saya pribadi, saya lebih suka Conte yang dulu ya, yang pertama kali melatih Juventus selama 3 musim, karena di mana Juventus waktu itu lagi masih belum bagus lah, masih terpuruk. Dengan datangnya Conte sebagai ex kapten pemain tengah Juventus, memberikan suasana baru atau semangat baru, grintanya cukup luar biasa, karena
Juventus waktu itu masih belum memiliki pelatih yang bisa mensemangati atau memiliki lo spirito yang cukup dahsyat ya, karena di awal musim juga langsung unbeaten. Jadi saya belum bisa mengkomparasi Conte yang akan nanti jika emang benar-benar menjadi pelatih Juventus. Tapi melihat track record Conte dengan klub lain kayak Napoli ataupun Inter, saya kira mungkin nanti akan ada perbedaan tergantung pemilihan pemain yang akan diikuti oleh Conte. Siapakah kira-kira yang cocok dengan skemanya, karena kita kan masih belum tahu nih, dan masih belum fix juga apakah pelatihnya ke depan itu Conte atau ke pelatih yang lain. Nah tapi kalau misalnya emang beberapa narasumber atau jurnalis kenamaan sudah memberikan info itu, ya kita tunggu aja kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pasti saya lebih suka Conte yang pertama, karena dia emang memiliki tadi yang seperti saya bilang, lo spirito, grinta, jadi bisa membangkitkan semangat pemain di ruang ganti yang mungkin belum bisa ditemui saat sebelum dilatih Conte sebelumnya kayak gitu. Menurut saya sih itu. Oke, terima kasih Mas Rocky. Jadi kalau dari Mas Rocky lebih suka yang pertama nih ya. Jadi di mana semuanya itu bisa berperan untuk mencetak gol gitu ya. Betul. Oke, gimana nih kalau dari Mas Bustan? Apakah ada pendapat lain atau bagaimana? Silakan Mas. Iya, kalau dibilang ini ya, tadi sempat disebutkan kalau misalnya di periode yang di Napoli itu Conte agak kurang banyak gitu pemain yang berkontribusi gol. Tapi sebetulnya kalau dibilang Conte di Napoli itu memang agak terbatas gitu pilihannya, karena memang Conte di Napoli juga sering terganggu dengan perkara cedera gitu, dan banyak pemain yang cedera, contohnya Spinazzola ataupun Buongiorno. Bahkan kemarin di tengah musim juga sempat kehilangan pemain, bisa dibilang pemain andalannya Napoli selama beberapa musim ya, Kvaratskhelia gitu, dan itu sangat membuat pilihan pemainnya terbatas gitu, dan pemain di pemain sayapnya itu terbatas, sehingga ya mau gak mau Conte cuman bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ada aja itu, dibandingkan dengan waktu di Juve yang periode pertama itu pemainnya bisa dibilang relatif lebih sehat ya, jarang yang cedera gitu, sehingga dia bisa benar-benar memanfaatkan pemain-pemain yang ada untuk mencetak gol. Kalau dibilang yang bagus yang mana gitu, pilih yang mana, kayaknya kalau dari segi kapabilitas gitu kayaknya lebih bagusan yang sekarang gitu, karena Conte di sekarang itu dia lebih banyak ilmunya gitu, karena udah lebih berpengalaman melatih di beberapa klub, bahkan di klub Inggris juga. Dan kalau kita lihat juga pilihan formasi di Napoli itu cukup beragam di musim ini, kadang main 3-4-3, 3-5-2 ataupun 4-3-3 itu, dibanding waktu di Juve dia agak saklek, setelah nemu 3-5-2 ya main itu terus gitu, 3-5-2. Nah sekarang pilihan formasinya lebih banyak gitu. Tapi kalau dibilang dari segi ego ya mungkin kalau Conte zaman sekarang itu egonya lebih tinggi ya dibandingkan Conte di zaman Juve di awal-awal dulu gitu, karena memang Conte kan baru pelatih yang baru naik ya, sehingga mungkin egonya masih belum terlalu tinggi. Jadi itu sih dari segi kapabilitas ya dia lebih bagus, tapi dari segi ego ya lebih buruk. Jadi lebih mungkin karena dulu belum punya pengalaman kali ya. Ya karena dulu belum punya pengalaman gitu, dan dia juga belum punya power yang gede dulunya. Jadi ya nerima-nerima aja kan. Tapi sekarang kayaknya egonya lebih gede gitu, dan mungkin kalaupun dia di Juve ya agak sulit juga kalau dia menjadi pilihan yang jangka panjang gitu. Oke, terima kasih Mas Bustan atas pendapatnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita kedatangan narasumber baru nih. Halo Mas Paundra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada meeting dulu sama Cielini tadi, ketemuan. Biasa guys, orang sibuk. Habis nge-zoom sama Cielini tadi ketemuan biasa. Oke, kita lanjut aja nih ya guys ke Siap. pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih fans Juve itu kan banyak nih yang memprediksi bahwa bila Conte kembali ke Juventus
itu tuh akan sepaket dengan Lukaku ya saat ini di Napoli. Karena sebelumnya itu kan Conte juga bekerja sama nih saat di Inter dan Napoli. Nah, apakah narasumber juga melihat hal yang sama nih dengan prediksi Juventini lainnya gitu, yaitu nanti didatangkannya itu sepaket nih dengan Lukaku, ataukah bila Conte kembali ini yang dicari ini adalah kira-kira karakter striker yang kuat, pegang bola, lalu juga struktur posturnya tangguh. Gimana nih? Seperti apa penilaian prediksi narasumber nih dengan adanya dua pilihan? Silakan deh Mas Paudra dulu deh. Boleh. Silakan Mas. Langsung ditodong pertanyaan ya. Ya Conte memang pasti dia biasa bermain 3-5-2 tuh ya, formasi andalannya dia, dan dua di depan itu pasti dia akan menggunakan satu striker yang second striker ya, zaman dulu Tevez, Llorente, Lukaku, Lautaro, dan sekarang di Napoli juga sama, Lukaku dibawa juga ya, ada di posisi keduanya itu ada Raspadori dan beberapa pemain bahkan sampai ke Kvaratskhelia pun hampir aja tuh ya, hampir di bahkan di depak gitu ya, karena kebutuhan formasi, meskipun Conte sebenarnya masih pengen banget mempertahankan Kvaratskhelia. Nah, tapi di Juventus sendiri ada peluang memang kalau misalnya Conte masuk, Lukaku bisa ikut dibawa juga. Nah, tapi ini kan masih menurut gua beritanya masih terlalu prematur lah ya. Mungkin nggak harus Lukaku gitu, tetapi sosok striker yang tangguh untuk mengisi target man itu, menjadi tembok itu pasti dibutuhkan oleh Conte. Makanya selain Lukaku tuh kan kemarin rame dibahas John Tolo tuh ngincer Osimhen kan. Osimhen kan juga model-modelnya sama kayak Lukaku. Nah, tapi gue nggak tahu kalau misalnya Conte masuk, apakah Jonathan David yang belakangan juga lagi diincar bisa dimasukin juga atau enggak, karena David posturnya ini nggak seperti yang diharapkan oleh Conte. Conte itu benar-benar berharap striker-striker yang tangguh gitu ya, macam Lukaku. Jadi menurut gue sih kalau memang masuk nggak ada masalah juga, kalau memang semua itu yang diinginkan oleh Conte, kita profil pemainnya diinginkan oleh Conte dan memang cocok dengan formasinya, gue sih ikut aja. Kalau udah senior Conte yang ngomong mah kayaknya ngikut aja gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau dari Mas Paudra seperti itu pendapatnya ya. Kita lihat lagi ya, takutnya yang sekiranya kita incer itu takutnya nggak cocok ya sama Conte, betul. karena dari posturnya ini kurang gagah berani gitu. Oke. Makanya kalau ngomongin striker tuh emang tergantung besok tuh pelatihnya siapa gitu. Kalau misalnya pelatihnya masih belum jelas nih, jangan ngomongin bursa transfer dulu gitu. Pelatihnya datang dulu baru kita nyari pemain-pemain yang cocok sama pelatihnya. Kita berarti ngikutin yang dibutuhkan pelatih. Betul. Kan ya. Oke, terima kasih Mas Paudra. Nah, silakan boleh Mas Bustan, bagaimana nih pendapatnya Mas? Ya kalau misalnya pelatihnya Conte sih memang dia cocoknya di dua klub terakhir itu sama Lukaku ya. Tapi kalau dibilang peluang untuk datang Lukaku juga bisa dibilang cukup agak berat juga gitu, karena dia juga terikat kontrak sama Napoli dan ya tahulah kalau hubungan Napoli sama Juve kayak gimana gitu. Mau ngasih itu belum tentu mau ngasih juga. Belum bayar pesangon. Pasti bakalan dipasang harga mahal, apalagi kalau pelatih baru di Napolinya itu butuh sama Lukaku juga gitu kan. Itu akan lebih sulit lagi. Sebetulnya ya bisa-bisa aja gitu Conte nyari pilihan lain, striker yang bisa holding bola kayak gitu kan, kayak tipe-tipe Lukaku gitu. Bisa aja sebetulnya nyari pemain lain lah. Kalau saya sendiri sih ya cari aja pemain lain gitu. Ngapain mesti di ini ya, dipaksain dengan Lukaku itu sih. Ada nama Lorenzo Luca itu yang dari Indonesia kan, sebenarnya badannya besar, tinggi, juga, tangguh. Itu sebenarnya cocok juga gaya mainnya Conte gitu. Jadi mungkin kita bisa nyasar ke striker-striker yang memang kalau misalnya agak berat dapetinnya dan gak usah terlalu dipaksain gitu ya. Jadi ya kita cari alternatif lain juga bisa lah, yang model-model kayak Lukaku tuh banyak tuh. Iya, banyak. Berarti ya kalau bisa nggak usah bawa Lukaku juga ya, maksudnya apa namanya, yang lain juga bisa gitu, nggak harus sepaket lah ya. Takutnya malah cekcok lagi nanti kita sama klub sebelah ya. Oke, kalau dari Mas Rocky gimana nih Mas? Kalau dari saya sih benar kata Bustan, nggak harus Lukaku. Penasaran sama Osimhen nih kalau masuk ke Juventus nih gimana, karena ya kita nggak tahu dirteknya masih Gintoli juga apa enggak, kita masih belum tahu. Betul. Kan kalau misalnya emang masih dia, ada kemungkinan karena sudah pernah ada kedekatan waktu di Napoli dulu, bisa aja Osimhen bisa masuk ya, walaupun harganya cukup lumayan ya kan. Pindah dari Galatasaray itu kisaran 80 sampai 90 juta. Iya. Jadi ya sebenarnya penasarannya Osimhen kan mau comeback lagi ke Serie A dan terus masuk ke Juventus. Nah, itu kita patut ditunggu. Tapi
alternatifnya ya tadi ada pemain Jonathan Davis pemain dari Kanada, ini juga lagi hot-hotnya ya kan, masuk incaran dari Juventus. Tergantung juga nih Conte sukanya seperti apa. Ya nggak harus badannya kekar atau apa ya, mungkin bisa aja kayak Tevez kayak gitu, Llorente juga disukai juga sebenarnya sama Conte. Ya kita lihat aja ke depannya karena masih ada 2 match Serie A yang masih berjalan dan plus nanti ada FIFA World Cup kan klub. Nah masih cukup terlalu dini kita melihat ke depannya siapa yang akan menjadi strikernya Juventus di musim depan. Karena Vlahovic kan cabut ya. Ya hampir pasti itu cabut. Ya. Oke, dari saya sih itu aja. Oke, terima kasih Mas Rocky. Nah, kalau misalnya tadi kan para narasumber kita udah ketahui banget nih ya tentang Conte, kayak seperti apa sih kira-kira pilihan formasinya, lalu pilihan pemainnya. Nah, bila nanti Conte kembali ya, kita ngomongin kalau kembali nih ya. Nah, itu kira-kira biasanya kan ada pemain yang mungkin kurang masuk nih sama statisnya permainan dari Conte. Nah, contohnya nih kita ambil contoh dari Mbagula ya. Di era Motta itu kan dia sering jadi pilihan utama ya. Tapi malah dia di era Tudor itu malah dia sulit nih dapat jam main. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapatnya para narasumber? Apakah ada korban atau pilihan formasi dan pilihan pemainnya bagaimana nih? Silahkan ke Mas Bustan dulu deh. Kalau misalnya dibilang pemain yang kurang cocok ya, sebetulnya yang pemain-pemain direkrut sama Giuntoli di musim panas ini, terutama untuk yang midfielder ya, itu tipe Motta sama Conte itu lumayan mirip gitu. Sama-sama suka pemain yang ngotot gitu, untuk kalau bertahan itu ngotot untuk rebut bola. Nah itu juga tipe-tipe midfielder yang disukai banget sama Conte. Kalau dibilang pemain yang ini mungkin yang agak anomali ya yang didatangin kemarin itu Douglas Luiz gitu, karena saya juga mikirnya ini pemain rajin untuk rebut bola gitu, rajin untuk defense, tapi ternyata dia pas kita lihat main Juve agak rada malas ngejar bola gitu, dan dia lebih nyaman dipegang bola aja gitu, dia ngerasa nyamannya ya pas on possession, tapi pas tidak di possession dia agak kurang gitu, dan dia mungkin kayaknya gelandangnya agaknya kurang cocok ya. Mau jadi regista juga kayaknya kurang deh kalau Douglas Luiz itu. Dan satu lagi mungkin ini kali ya, Rohi gitu. Rohi. Tapi kalau Rohi sih karena ini aja sih. Faktor pemain muda ya. Faktor pemain muda dan levelnya itu masih belum untuk di level Juve gitu. Walaupun untuk pemain rotasi juga masih belum lah kayaknya Rohi. Itu sih 2 itu. Kalau yang lain sih kayaknya lumayan oke deh kalau yang lain. Oke, baik, kalau yang lain kayaknya bisa untuk bertahan ya kalau di era Conte. Oke, baik, terima kasih Mas Bustan. Nah, sekarang kalau dari pandangan Mas Paudra nih, siapa yang akan tersisi dan bertahan nih? Kalau ngelihat dari gaya mainnya Conte kan, Conte pasti sering main 3 back kan, 3-5-2, kadang 3-4-3, bisa 3-4-2-1, bisa 3-4-1-2 lah. Di Napoli sendiri juga kurang lebih 3 back lah. Meskipun kadang juga beberapa kali main 4 back juga, makanya dulu masih bisa, Kvaratskhelia tuh masih bisa masuk lah di formasinya Conte. Cuman favoritnya tentu ini dari dulu emang selalu main 3 back, dari Inter, di Chelsea, kemudian di Tottenham ya, di Juve, semua selalu pakai 3 back. Jadi kalau untuk lini belakang sama lini tengah menurut gue so far masih aman tuh semuanya tuh. Thuram, Koop Meiners mungkin masih bertahan, terus juga Locatelli ya. Douglas Luiz mungkin karena faktor finansial sih sebenarnya ya, bukan faktor taktik sih kalau menurut gue. Back-backnya juga kemungkinan besar gue nggak tahu Kelly atau Vega ini kan pasti juga masalah faktor finansial. Kalau masalah faktor taktik nih kemungkinan yang akan tersingkir ya pemain sayap macam Bangula sama Conceição gitu. Kalau Weah mungkin posisinya dia masih bisa wingback ya, dia masih bisa main cukup mobile fullback, wingback lah kalau pakai 3-5-2 main di sayap gitu. Tapi kalau Conceição kan dia nggak punya atribut bertahan, dia formasinya tuh benar-benar striker sayap banget gitu. Jadi pasti Conceição juga selain masalah finansial pun juga masalah taktik ini juga kayaknya nggak dibutuhkan gitu kan. Sekarang aja di zaman Tudor aja dia udah tersisih. Bangula pun juga sama, Bangula juga gaya mainnya seperti itu. Jadi menurut gue Conceição sama Bangula ini yang kemungkinan besar bakal tersingkir. Kalau Nico sama Yildiz ini nanti bisa jadi second striker kan, mereka
mainnya sangat versatile gitu. Jadi harusnya sih bisa aman, tapi pemain-pemain sayap kayak Conceição sama Bangula yang kemungkinan besar bakal tersingkir sih gitu. Oke, terima kasih Mas Paudra. Nah, berarti kalau misalnya dari pendapatnya dari Mas Rocky gimana nih? Silakan Mas. Hampir sama sih Conceição karena emang dari kebijakan Juve kayaknya tidak akan diperpanjang lagi, akan kembali ke Porto. Bangula mungkin akan mencari jam terbang lebih banyak lagi di klub-klub lain karena sampai saat ini juga tidak mendapatkan line up utama di Juventus. Itu sih paling sih ya, karena Conte ini dari dulu, dari di zamannya timnas juga ya, pakainya 3-5-2. Iya, 3 back terus. Makanya ini karena si Kelly udah ke-trigger di sama kontraknya itu jadi permanen, jadi ya mungkin Kelly bisa masih masuk, tapi ya nggak tahu ya kalau misalkan Conte nggak mau make ya buang aja. Di loan. Loan aja. Karena Kelly juga sebetulnya ini ya, dia agak versatile juga gitu. Dia bisa left back gitu, dan bisa left center back. Jadi kayaknya masih lumayan kepake lah. Mungkin sebagai cadangan pelapis kali ya. Cadangan ke-12 aja kali. Ya. Nah, bisa gitu. Renato Vega kayak kemungkinan akan dipermanenkan karena ada beberapa isu yang terjadi di sana. Melihat performance-nya lumayan oke, ya kita nanti tinggal tunggu apakah Bremer ini comeback menjadi semula, karena kan setelah ACL biasanya pemain belum bisa kembali performance terbaiknya. Jadi mungkin di back ini masih agak sedikit, kalau gue masih worry ya. Jadi siapa pemilihannya, terlebih lagi masih ada Kelly ya kan kayak gitu. Karena sering bolong di sisinya Kelly itu kadang suka kelewat kayak gitu. Dari saya sih itu kayak gitu. Satu lagi mungkin yang agak kelupa, Vlahovic. Vlahovic kan juga karena faktor finansial. Ya, karena faktor finansial, dan kalau dilihat dari faktor teknis juga kayaknya kurang cocok. Tapi dia karena dia modelannya tangguh kayak Lukaku, sebenarnya dia bisa kalau dipoles lagi sama Conte. Ya, kalau bisa dipoles ya, karena secara ketangguhan sama ininya skillnya ya. Karena kalau dilihat dari sekarang, agak susah ya, karena dia pun kalau dibilang mau dipakai untuk link up, dia kadang kontrol bolanya jelek gitu, menahan bola juga jelek gitu, hancur jadi tembok. Hancur untuk jadi tembok gitu. Jadi kalau misalnya Conte ngerasa kurang ini kali ya, kurang pas aja gitu, selain finansial kali ya. Oke, nah itu dia teman-teman pembahasan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saatnya aku Amel dan narasumber pamit undur diri. Bye-bye. Bye.